Agustus 2024. Pertama, berulang dari PKKM pertama tahun lalu bahwa Madrasah Sanawiyah Negeri Bantaeng itu berdiri 2002 dan alhamdulillah 2003 keluar izin operasional 2003, yakni 30 Desember 2003, dan nomenklaturnya melekat perubahan dari Madrasah Sanawiyah Bantaeng Dampang dan arah bagi Bantaeng Dampang, kemudian keluar izin operasional persiapan negeri 2003, nomenklaturnya Madrasah Sanawiyah Dampang garis miring Gantara. Kemudian 2005 itu keluar SK penegrian, dan saya tahu betul waktu itu karena saya salah satu guru honorer 2003 ke 2005 menjelang SK. Saya yang ke Kanwil waktu itu mengambil IPA, dan ternyata kami salah ambil IPA. Ternyata IPA-nya berkumpul yang Gantara yang ada di sana, sehingga saya waktu itu langsung ada 400 siswanya. Kemudian siswanya yang ada di Gantara berkumpul di sana menurun menjadi 67 kalau saya salah waktu itu, sehingga kami kembali ke Kanwil. Itu sejarahnya. Jadi perjalanan sejarah itu alhamdulillah terlibat sehingga perjalanan hidup MTSN itu. Kemudian 2005 muncul SK penegrian Madrasah Sanawiyah Negeri Gantara. Kemudian berjalannya waktu sejarah MTS Negeri Bantaeng 2015 itu muncul perubahan nama dari Madrasah Sanawiyah Negeri Gantara menjadi Madrasah Negeri Bantaeng sampai saat ini alhamdulillah. Kemudian kami laporkan pula bahwa saat ini 2024-2025 data personil Madrasah Negeri Bantaeng, pegawai dan guru itu berjumlah 45 orang. Yang kemarin 44, tapi ada tambahan satu, yakni tapi belum terdata di Simpatika, belum terdata karena dia pembantu tukang kunci. Kemudian pendidik itu 39 orang, PNS 28, dan non-ASN itu 11. Tapi alhamdulillah 11 orang ini yang tenaga pendidik, sementara menunggu SK. Ini ya, SK insyaallah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tenaga kependidikan itu 5 orang, PNS 3, kemudian non ASN, non PNS itu 2, dan alhamdulillah non ASN juga tenaga kependidikan kita juga menunggu SK. Alhamdulillah. Kemudian guru itu berjumlah 39, sementara yang sudah sertifikasi itu 31 orang, terdiri dari PNS 12, P3K 6, dan guru GTK 3 orang. Ya, itu adalah yang ada tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian jumlah siswa saat ini yang ada di MIPA keluar 2016, sementara data real siswa kita yang ada sekarang karena ada pindahan dari Malaysia kemarin itu belum masuk di Simpatika, itu berjumlah 217 orang. Alhamdulillah. Dan saya laporkan pula kepada Ibu Pengawas Bina Damping, 3 tahun berturut-turut madrasah kita grafik untuk mahasiswa baru. Alhamdulillah setelah COVID-19 kita alhamdulillah grafiknya meningkat dengan signifikan,
kami mohon doa dan dukungan serta arahannya petunjuk sehingga insya Allah 2025 yang akan datang ini jumlah siswa kita insya Allah semakin bertambah, minimal bisa dipertahankan. Nah, itu. Kemudian selanjutnya inilah gambaran ketenagaan dan insya Allah seluruh dividen yang dipersyaratkan itu ada pada insya Allah di bagian di manajerial dan di ketenagakerjaan. Kemudian sarana-prasarana, alhamdulillah 3 tahun terakhir setelah siswa kita ada grafiknya naik, 2 tahun terakhir ini masih kita ada kelas yang bukan diperuntukkan untuk kelas pembelajaran siswa, akan tetapi kita memanfaatkan yakni laboratorium IPA. Ya, kita memanfaatkan juga ada satu kelas di situ karena ini adalah bukti animo masyarakat kepercayaan, alhamdulillah, dan juga sudah menjadi juga saya akan laporkan sekalipun ibu pengawas sudah paham hal itu, sesungguhnya rasio pembelajaran itu bisa saja sampai 20 sampai 30 orang, akan tetapi itu kita akan usahakan sebanding dengan jam regulasi sehingga kami pres tadi alhamdulillah saat ini sudah tidak ada rasio pembelajaran di bawah minimal, alhamdulillah. Kenapa kita masih pakai di laboratorium IPA? Karena kalau tidak pakai satu kelas lagi maka jam pembelajaran wajibnya guru itu tidak tercapai sudah dipersyaratkan. Sehingga alhamdulillah di awal itu kita pahami, kita izin, dan keseluruhnya itu adalah sesuai dengan regulasi, tidak ada yang terlupa, alhamdulillah. Dan juga kami laporkan ke BPK di Provesi dan alhamdulillah itu di ACC dan disilahkan yang itu kami dengar, dan ini bagi laporan. Kemudian selanjutnya 2023 kami mencoba di Madrasah Nami di Bantai yang kami tidak nantikan, tentunya ini adalah yang digagas juga kepala madrasah sebelumnya kami lanjutkan, dan alhamdulillah ada madrasah ini kita mencoba-coba apa sih jati diri yang bisa kita jual di masyarakat dan bisa jadi diri kita sendiri pada Madrasah Nami Bantai dengan tagline ada namanya apa sih yang bisa kita lakukan di Madrasah Negeri Bantai ini sebagai ciri khas dibanding dengan madrasah-madrasah yang lain. Alhamdulillah 2023 kita gagas kelas kita dan kelas tahfiz. Alhamdulillah hasilnya baik itu secara kualitas dan kuantitas itu alhamdulillah ada hasil secara signifikan, baik pengakuan secara administrasi maupun itu kita berdampak dan pengakuan di tengah masyarakat, alhamdulillah. Dan tahun 2024 ini yang beberapa hari yang lalu alhamdulillah kita juga gagas ada dari kewirausahaan yang mengkating khusus madrasah yang di Bantai, dan kemarin ada lagi rapat-rapat kecil-kecilan dari teman-teman dari kantin ini ingin dikembangkan menjadi koperasi madrasah yang di Bantai. Karena kebetulan salah satu anggota dari MTSN Bantai ini ada hubungan emosional yang sangat erat dari dinas koperasi, dan insya Allah mohon izin dan doanya serta dukungan petunjuk semoga ini bisa tercapai ke depan. Ini memang kita sadari insya Allah kalau ini tercapai insya Allah bisa juga menjadi daya dukung yang sangat kuat untuk memuluskan insya Allah perjuangan kita masuk di ZI. Itu adalah usaha pengembangan madrasah ke depan. Kemudian usaha khusus untuk usaha pengembangan ke depan Madrasah Negeri Bantai ini kami membagi 3 ibu. Yang pertama adalah bagaimana pengelolaan madrasah secara baik, mulai dari pengelolaan perencanaan, pengelolaan sampai tahap penilaian. Insya Allah sekarang mengira itu kami usaha dan itu tentunya dari dukungan, petunjuk, arahan dari semua stakeholder, utamanya ibu pengawas pendamping. Kemudian kedua, menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, yang alhamdulillah sampai saat ini setelah kita adakan semester ganjil terakhir, kami canangkan semua kelas wajib ada pos seragam di depan kelas, dan mulai dari kepala madrasah dan alhamdulillah itu tercapai. Ini bentuk dari pelestarian lingkungan dan kita mengurangi sampah plastik. Nah, ini sampah plastik merupakan PR yang sangat besar bagi kita, dan alhamdulillah
mungkin belum 100%, akan tetapi itu sudah alhamdulillah sudah masuk di 70%, pencapaian luar biasa. Kemudian yang ketiga yang kita capaikan adalah kerjasama stakeholder, utamanya di masyarakat luas. Nah, itu yang kita gagas. Jadi ketiga-tiganya mulai dari orang tua siswa, masyarakat secara umum, pemerintah setempat, dan masyarakat industri atau masyarakat penghasil, dan tentunya kepada pengamanan dan seluruhnya. Kami pikir kalau tiga-tiganya ini berjalan, insya Allah hal-hal yang di bawahnya itu insya Allah bisa kuat dan bisa berjalan. Ya, tentunya banyak hal, mulai dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, turunannya itu, tapi saya dari berdasarkan yang ketiga itu di segi kewirausahaan, insya Allah. Kemudian ini bagian dari yang pertama saya sampaikan supervisi, dan alhamdulillah hari ini juga kami menyampaikan apresiasi, terima kasih, penghargaan yang setulus-tulusnya atas masukan dari Ibu Pengawas Pendamping yang selama ini kita lakukan telah merupakan kekurangan tentang itu di luar pengetahuan kami. Dan alhamdulillah tahun ini sudah berjalan Ibu, mulai dari perencanaan undangan sampai apa, alhamdulillah Ibu kita sudah buktikan. Ini adalah merupakan ilmu yang sangat berharga bagi kami dalam pengelolaan di madrasah ini, alhamdulillah. Dan supervisi guru mulai dari awal kami sini sebagai guru honorer, jadi guru PNS, jadi wakil kepala madrasah, kemudian jadi kepala madrasah. Madrasah kita di sini tidak pernah alfa dalam supervisi 2 kali dalam setahun, setiap semester, alhamdulillah. Yang kita pernah kali adalah bagaimana sistem kita ini, alhamdulillah semakin tahun semakin kekinian, semakin disempurnakan. Kemudian dan untuk tahun ini alhamdulillah sudah 90% jalan untuk supervisi administrasi pembelajarannya. Insya Allah di minggu Februari, minggu pertama dan minggu kedua kita masuk di supervisi pelaksanaan pembelajaran, dan untuk bulan Juni insya Allah kita sudah masuk di supervisi penilaian, dan insya Allah berjalan juga minggu ini. Yang terakhir adalah supervisi tugas-tugas tambahan. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dikatakan pada yang ada di slide di atas, insya Allah kita kembangkan, kita lihat di dokumen-dokumen dividen yang insya Allah kita bagi dalam empat ya. Ada 4 bagian pokok yang insya Allah ada yang sudah disahkan, masing-masing ada dokumen-dokumen. Oleh sebab itu, apa yang kami sampaikan tentunya tidak bisa terlaksana, tidak bisa terjadi tanpa dukungan dari kita semuanya, utamanya Bapak Ibu Bapak, utamanya Ibu Pengawas Bina Damping. Oleh sebab itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kekuatan kepada kita semuanya, dan tentunya kepada seluruh panitia dan teman-teman perjuangan. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan ini ada terdapat kekurangan, dan kekurangan ini insya Allah menjadi spirit bagi kita semua untuk penyempurnaan di masa-masa yang datang. Dan sebagai penutup